Kita baca kitab Habakuk pasal 2. Nanti kita akan lihat ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4. Coba kita lihat ayat 1 dulu ya. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Nah, kita lihat di sini ya. Ini salah satunya bisa berbicara tentang menara doa ya. Pada zaman dulu itu kalau namanya menara ya, itu tempat yang tinggi untuk bisa mengintai ya, melihat di kejauhan apakah ada musuh ya yang mau masuk menyerang kota. Itu menara tempat pengintaian. Tapi kalau secara rohani di sini artinya tempat yang tinggi ya, lalu berdoa ya atau menantikan Tuhan ya. Dikatakan di sini aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Jadi artinya Habakuk ini dia mengatakan dia menyampaikan satu doa ya atau permohonan atau satu laporan, dan kemudian dia sedang menantikan apa yang akan Tuhan firmankan kepada dia sebagai jawaban atas apa yang dia sudah naikkan dalam doa, atas apa yang telah dia sampaikan kepada Tuhan ya. Itu di ayat 1. Nah, sekarang kita lihat kelanjutannya ya di ayat 2 dan ayat 3. Tapi saya coba baca dari ayat 1 lagi ya. Dikatakan begini, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Ayat 2, lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Ya. Jadi setelah berdoa ya menyampaikan satu permohonan, maka Habakuk ini dia berdiam diri, dia menantikan apa jawaban yang Tuhan berikan kepada dia. Nah, itu bisa dalam bentuk kesan dalam hati ya atau penglihatan, vision atau hal yang lain. Tapi kemudian yang Tuhan bilang adalah tuliskanlah penglihatan itu ya. Yang kamu dapat itu kamu tulis, kamu catat. Nah, ini pentingnya kita punya buku catatan ya, renungan pribadi. Ya, bisa renungan saat teduh kita. Kemudian kita dapat ayat apa, kita tulis, kita catat ya. Waktu kita tulis, kita catat itu, kalau di sini dikatakan supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Ini berbagai terjemahan tuh mengatakan kira-kira seperti ini, supaya orang kalau dia lihat ya catatan penglihatan itu dia bisa lihat gitu, dan itu bisa mengingatkan dia. Tapi ada juga yang menerjemahkan supaya orang yang membacanya dapat segera berlari. Ya. Jadi artinya melakukan ya apa yang Tuhan perintahkan itu ya, yang kita catat. Baru di ayat 3, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Jadi ini ketika kita menaikkan satu doa, permohonan, lalu kita menantikan dia, kita menunggu apa respon Tuhan. Ya, kita buka hati kita, ya kadang-kadang itu bisa muncul sebagai bentuk lagu dalam hati kita. Lalu waktu kita dapat kita catat ya, supaya jangan lupa gitu ya. Dan kalau sudah kita catat, kita renungkan, nah, perlu ketekunan ya, menantikan sampai itu terwujud. Mungkin nggak langsung ya, tapi nantikan saja ya, pegang janjinya, pegang firman Tuhan ya.
Ini ayat yang penting ya, ayat 3 ini. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Jadi apa yang kita lihat di dalam doa, dalam dunia roh gitu ya, itu untuk terwujud tuh butuh waktu ya. Dan yang membuat kita tetap bisa percaya ya, menolong kita untuk tetap percaya janjinya adalah catatan kita itu. Kita catat ya apa yang kita dapat dari Tuhan. Saya dulu punya buku harian yang cukup tebal ya. Jadi kalau saya merenungkan firman, saya suka tulis gitu, ayat ini artinya apa, dapatnya apa. Lalu saya seperti sedang mengajar secara pribadi gitu. Saya tulis dan itu sangat bermanfaat ya. Sampai sekarang bukunya masih saya suka simpan ya. Kadang-kadang kalau saya baca, saya lihat, lucu juga ya, dulu bisa dapat tuntunan seperti ini ya. Tidak terpikir gitu. Itu pentingnya catatan. Nah, dari ayat-ayat ini dulu tuh pernah ada buku yang terkenal ya. Judulnya tuh kalau nggak salah Mendengar Suara Tuhan ya. Yang nulis itu suami istri. Ya, dia tulis kalau nggak salah 2 atau 3 buku ya, tapi itu bicara tentang mendengar suara Tuhan, mencari tuntunannya. Nah, jadi kita ini sebagian orang tuh kadang-kadang berpikir doa itu satu arah ya. Kita lapor sama Tuhan, Tuhan bla 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 bla, Tuhan begini dan jadilah dalam nama Yesus, amin gitu. Itu ada saatnya kita berdoa, kita klaim ya, kita pengakuan iman. Tapi ada bagian lain dari doa itu yang membutuhkan kita itu teduh ya, kita tenang, kita menyimak ya, dia mau bicara apa ya. Kalau saya pribadi seringkali itu muncul dalam bentuk lagu ya. Ketika saya punya satu permohonan, saya naikkan kepada Tuhan, nanti dia akan muncul dalam bentuk lagu gitu ya di hati, karena saya suka pujian penyembahan ya. Nanti suka muncul ya. Atau kadang-kadang kesan ya, seperti melihat dalam alam roh gitu. Ada satu kesan tertentu yang muncul ya. Atau ada ayat ya. Ayat tertentu yang tiba-tiba berbicara ya. Satu ketika pernah dalam satu doa ya sebelum kebaktian, lalu ketika kami sudah berdoa, ketika saya mau memulai tiba-tiba muncul satu ayat ketika Nuh itu naik bahtera, lalu dikatakan Tuhan menutup pintu bahtera itu. Lalu saya lihat pintu ruang tempat kami berdoa masih terbuka, lalu saya bangun dan saya tutup. Itu agak lucu juga, tapi sering kita dalam menantikan tuntunan Tuhan itu muncul satu kesan ya, kalau bisa dilakukan, lakukan saja. Lalu ayat 4 yang kita perhatikan, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Ya. Nah, bagian kedua ini suka dikutip ya di Perjanjian Baru. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Bahasa Inggrisnya itu, the just shall live by faith. Ya. Orang benar itu akan hidup oleh karena iman. Ya, terjemahan bahasa Inggris juga mengatakan hal yang sama ya. But righteous people will live by their faith in God. Orang benar itu akan hidup karena iman ya, iman mereka kepada Tuhan ya. Jadi artinya waktu kita mencatat penglihatan atau tuntunan Tuhan itu, kita catat, terus kita renungkan ya, lalu kalau belum jadi tetap renungkan, baca ya, karena kita itu memang sebagai orang benar, orang yang dibenarkan ya, karena percaya pada Yesus, itu kita berjalan bukan berdasarkan apa yang kita lihat dengan mata jasmani kita ya, atau perhitungan logika kita, tapi kita percaya pada firman Tuhan, pada janjinya. Makanya dikatakan orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Apa janji Tuhan yang Tuhan berikan? Ya. Makanya saya suka tanya kadang-kadang kalau seorang mulai pelayanan, kamu dapat ayat apa untuk mulai satu pelayanan ini? Ya, kadang-kadang, dapat ayat ini, dan seterusnya. Tapi selanjutnya ketika ada tantangan, nah apakah ayat itu tetap dipegang atau terus kita lupakan? Ya.
memang ketika kita berdoa itu ya, salah satu hal yang sangat penting itu adalah kita mengharapkan dia berbicara kepada kita ya. Ini satu doa, a prayer to receive a rhema word from God. Doa untuk menerima rhema ya dari Tuhan. Firman Tuhan yang spesifik ya. Kalau kita bekerja ya, ini berlaku umum ya. Kalau perusahaan-perusahaan yang gede ya, yang ya harusnya sih semua perusahaan lah, kecuali mungkin yang perusahaan usaha-usaha kecil yang nggak terlalu perlu ya. Kayak saya punya istri ya, punya teman, orang tuanya itu cuma jualan kalau nggak salah pakaian dalam wanita di satu pasar yang di Jakarta. Kiosnya itu relatif kecil, tapi omsetnya itu gedenya luar biasa ya. Saya nggak tahu sebulan tuh berapa miliar lah, tapi orang ini menjadi sangat kaya ya. Nah itu mungkin nggak perlu macam-macam ya perencanaan, pokoknya cuma menyiapkan barang dan jual gitu ya. Punya pelanggan dan ya punya itu aja ya, karyawannya nggak banyak ya, dia cuma butuh orang yang mencatat, akunting, lalu ada orang yang mungkin kayak marketingnya ya atau salesnya mungkin cuma 1 atau 2 orang ya di tokonya juga kecil, tapi kemudian perlu orang-orang yang mungkin membantu untuk ekspedisi ya. Nah, ini kisah sebelum zaman kayak sekarang nih, sudah semuanya modelnya pakai internet ya. Kalau dulu kan belum terlalu banyak ya internet. Kalau sekarang mungkin lebih banyak. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang lain, rata-rata mereka tuh akan buat yang namanya visi ya. Visi apa, misinya apa, lalu nanti value-nya apa. Itu dibuat dan itu diajarkan ya. Bagaimana kita membangun satu visi kalau kita punya usaha. Di pelayanan juga begitu sebenarnya. Visinya apa ya untuk gereja kita, apa yang ingin kita capai ya. Lalu misinya apa yang kita lakukan untuk bisa mencapai visi itu. Kemudian kita perlu buat mungkin kayak pengakuan imam yang kita percaya itu apa ya. Lalu hal-hal praktis lainnya ya. Nah, tetapi ketika kita dapatkan itu ya, kalau di perusahaan itu nanti kita akan mungkin hire orang, rekrut orang ya untuk bekerja ya. Orang itu kalau di kayak perusahaan-perusahaan tertentu kayak Astra itu ya, kalau begitu masuk tuh saya nggak tahu berapa bulan ya, setidaknya sebulan tuh itu ada pengenalan yang cukup detail tentang perusahaan itu, visinya apa, misinya apa, lalu ada ikut pelatihan dari Stephen Covey yang terkenal itu, The 7 Habits of Highly Effective People ya, itu dipelajari gitu. Nah dan orang-orang yang masuk bekerja di situ harus nangkap visi itu dan bekerja dengan culture yang sudah dibentuk. Itu berlaku umum ya. Nah, tapi kalau di pelayanan itu ada, cuma itu memang harus lahir dalam doa. Jadi kita berdoa meminta tuntunan Tuhan, rema dari Tuhan itu apa ya buat pelayanan yang kita mau bangun. Nah, setelah dapat itu yang kita bilang visi atau rema dari Tuhan, itu kalau menurut Habakuk tadi dicatat, ditulis, ya direnungkan, didoakan lagi. Supaya itu nanti bisa jadi dalam caranya Tuhan. Nah, kalau itu betul kita dapat dari Tuhan, kita nggak akan gampang lepaskan itu ya. Karena kita tahu itu dapat dari Tuhan. Ada hamba Tuhan yang ketika dia memulai pelayanan ya, dia dapat satu perkataan ya, itu dari Tuhan tentang visi gereja yang Tuhan percayakan untuk dia bangun ya. Itu bisa beda-beda ya. Ada sebagai contoh misalnya ada pendeta yang dapat visi victorious families ya, keluarga-keluarga yang berkemenangan ya. Lalu dulu saya cukup lama beribadah dan diberkati di satu gereja dengan slogannya Successful Bethany Families ya, luar biasa ya.
itu dapat dari Tuhan. Itu hamba-hamba Tuhannya. Mereka doa dan mereka pegang itu. Mereka nggak mau lepaskan itu sembarangan karena itu dapat dari Tuhan ya. Lalu ada lagi yang lain ya. Ada yang pernah dapat satu visi atau jangka pendek ya, atau jangka menengah sebelum tahun 2000 waktu itu ya. Mereka punya sasaran untuk bisa mencapai jumlah 2000 jemaat ya. Jadi mereka buat dalam satu slogan 2000 before 2000 ya. Mencapai 2000 jemaat sebelum tahun 2000. Ya habis itu sudah tercapai ya, sudah melewat gitu. Nah, itu di gereja-gereja lain juga ada setiap tahun ya. Misalnya di tahun ini ya, tahun the year to rise up and be victorious ya. Kita dapatkan rema bahwa tahun ini adalah tahun untuk bangkit ya, bangkit kembali dan berkemenangan. Ya, itu salah satu contoh ya, dapatkan rema dari Tuhan. Itu dicatat ya. Kemudian itu mungkin dibuat bentuk stiker misalnya ya, ditempel atau ditaruh di dashboard di mobil ya, supaya sambil lalu kita bisa lihat, kita bisa ingat dan kita bisa semangat terus. Itu kalau kita dapat betul dari Tuhan dan kita perlu lakukan bagian kita. Jangan ini nggak jadi kayaknya, habis itu pindah ya, kita lepas lagi gitu ya, nggak seperti itu. Nah, kalau memang kita kerja ya di perusahaan, secara umum memang begitu ya. Saya kerja di satu perusahaan dulu ya, kemudian kami membangun satu ini ya, visi misi untuk perusahaan tersebut, karena sebelumnya ya cuma jalan begitu aja. Kita buat detail aturan-aturannya segala macam. Lalu itu sudah ya. Nanti dipindah perusahaan lain ada lagi visinya beda lagi. Dan itu hal yang umum saja, wajar saja. Tapi kalau kita bicara tentang pelayanan, kita bicara kita dengan Tuhan, itu menyangkut hubungan kita dengan Tuhan. Apa yang Tuhan taruh di hati kita, ya. Apa rema yang Tuhan dapat, ya. Jadi istilahnya jangan gampang-gampang terus kita lepas begitu aja, ya. Ya, berarti yang sebelum itu apa gitu? Kalau kita dengan mudah kita lepaskan kayak gitu. Habakuk mengajarkan, ya, catat itu, ya, penglihatan itu. Visi yang kamu dapat itu catat, renungkan, supaya kamu tetap sambil lalu pun kamu diingatkan kalau kamu lihat itu, kamu bisa tetap bergerak ya. Ada lagi yang mungkin punya visi ya, intimate worshiper families ya, keluarga-keluarga yang menyembah Tuhan dalam keintiman itu ya. Lalu itu dibuat jadi semacam slogan ya, atau stickers ya. Itu bukan soal gagah-gagahan gitu ya, itu sesuatu yang didapat dari Tuhan gitu ya. Kalau kita dapat dari Tuhan itu ya, kita pegang itu, lalu semua kegiatan kita arahkan ke sana, fokusnya ke sana, karena itu visi kita ya. Tentu tiap gereja berbeda ya, tiap pelayanan berbeda ya. Ada yang saya kenal dulu hamba Tuhan, dia dapat visi membangun desa ya. Jadi fokusnya desa ya. Sasaran-sasaran yang dibuat itu mengarah kepada desa. Bagaimana menjangkau desa untuk mengenal Tuhan dan untuk diberkati, untuk makmur ya. Nah, bahkan di negeri kita ini juga masa pemerintahan Presiden Jokowi itu ada sasaran yang ingin dicapai, yang dituangkan dalam satu istilah tuh nawacita ya, satu cita-cita, satu harapan yang ingin dicapai, yang dibagi dalam poin-poin yang cukup jelas ya. Nah, kita yang mengenal Tuhan, kita perlu secara pribadi ya berdoa mendapatkan rema dari Tuhan, bahkan daily ya, yang itu menguatkan kita ya, sehingga kita bisa tidak hanya tahu ya, mendengar, melihat orang lain alami, tapi kita secara pribadi mengalami dan semakin sadar bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang baik ya. God is good ya, all the time God is good. Dia selalu merancangkan hal-hal yang baik bagi kita. Walaupun sekarang belum alami, percaya bahwa itu akan terjadi juga dalam hidup kita. Haleluya. Amin.